Iya. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini temanya apa? Pertemuan hari ini temanya Keunggulan apa? kompetitif. Keunggulan kompetitif. Sebenarnya apa sih artinya keunggulan kompetitif itu? Apa bahasa gampangnya apa? Keunggulan kompetitif. Keunggulan. Unggul, kompetitif dari kata kompetisi, unggul bersaing. Bersaing. Gampang tuh ya. Unggul bersaing. Oke, unggul bersaing. Ini kalian mau bersaing baik sebagai pribadi ataupun sebagai business owner harus dimulai dari diri sendiri. Nah, caranya bersaing bagaimana? Tadi keunggulan kompetitif adalah unggul bersaing atau selangkah di depan pesaing. Atau bisa juga to be the best atau to be unique. Ya, kata kuncinya dalam unggul bersaing ini Anda menjadi yang terbaik atau Anda yang menjadi yang unik. Sesuatu yang unik. Kalau Anda pegang produk, pegang bisnis, ya produk tersebut harus unik. Kemudian kenapa kalian harus unik? Kenapa kalian harus unggul bersaing? Misalkan kalian pegang bisnis lah. Kenapa harus unggul? Untuk mempertahankan bisnis kita. Bisnis. Ya, salah satunya unggul itu kita ingin meraih tujuan perusahaan. Kemarin sudah disinggung beberapa tujuan perusahaan, antara lain apa? Ingat enggak? Tujuan perusahaan. Kalau kalian punya usaha, itu pengennya dapat apa sih kalau punya usaha itu? Keuntungan. Nah, keuntungan sebesar-besarnya. Satu. Terus yang kedua? Untuk bertahan. Laba. Untuk peningkatan penjualan. Yang ketiga adalah kelangsungan usaha. Kemudian selain itu, tetap bisa meningkatkan posisi kompetitif. Maksudnya dalam bisnis itu Anda ada yang bisnis baru berdiri ataukah bisnis yang sudah lama berdiri. Nah, itu posisi kompetitifnya perlu dipertahankan. Misalkan yang baru berdiri agar bisnisnya bisa maju, bagaimana caranya? Nah, ini ada yang namanya keunggulan kompetitif. Balik lagi ya, tadi secara pribadi dan sebagai business owner. Kalau Anda sebagai pribadi, Anda sebagai mahasiswa, apa yang Anda lakukan, strategi apa dalam menyerap ilmu saat diajarkan? Kira-kira apa? Ayo, Bu Ana pengen jawaban. Cuman dengerin penjelasan dosen itu belum bisa dikatakan menyerap ilmu. Apa? Bagaimana cara Anda, strategi Anda menyerap ilmu ketika dosen berbicara? Fokus. Terus, selain fokus, memahami materi. Terus, apa lagi? Respon, ya, memberikan respon, berinteraksi. Terus yang tadi katanya memahami materi. Bagaimana cara Anda tahu kalau Anda paham? Bagaimana cara Anda tahu kalau, oh aku paham ini, oh aku nggak paham di sininya. Gimana caranya? Menggali
critical thinking. Tadi sudah di statusnya Bu Ana. Critical thinking. Apa? Menggali critical thinking. Jadi kalian bisa memulai segala sesuatu, entah belajar, entah itu mempelajari hal baru di pekerjaan itu dengan cara bertanya. Bertanyanya, patokan pertanyaannya apa aja? Ada yang dinamakan critical thinking itu 5W 1H. Apa? Ada yang tahu? 5W 1H? Where, who, when, why, what, How. Ya, pintar. What, why, when, where, who, dan how. Jadi How. apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Nah, itu adalah cara menggali ya. Jadi dalam sistem informasi itu kan kita punya data. Lah caranya gali gimana? Oh, lewat pertanyaan Bu Ana. Oke, pertanyaan critical thinking itu tadi. Apa, mengapa, kapan, di mana, dan siapa, bagaimana. Kalau sudah digali, terus bagaimana cara Anda memahami antara hal yang satu dengan hal yang lain? Bagaimana cara Anda menuliskannya? Bu Ana kasih petunjuk cara menuliskan. Kan kalau sistem itu harus menggali data, datanya itu diolah itu dikelompokkan, disortir, di grade, diapain? Bagaimana cara Anda menghubung-hubungkan antara hal yang satu dengan hal yang lain? Pernah dengar mind mapping? Dari kemarin Bu Ana nge-share materinya kenapa Bu kok enggak tulisan panjang kali lebar gitu? Yang baca tok gitu. Ngantuk kalau kayak gitu. Bu Ana sendiri belajar kalau baca buku. Iku nek enggak pegang petelot itu pasti ngantuk. Ada yang tahu mind mapping itu apa? Ada yang tahu mind mapping itu apa? Inti materi, Bu. Mind mapping. Inti materi, poin-poin. Poin-poin, iya. Jadi ketika mencatat, kamu tuh nggak perlu mencatat yang itu tadi, yang perkataan yang panjang, lebar, kamu sendiri nggak inget apa yang kamu tulis itu. Yang penting poinnya apa, yang kamu tangkep apa dari kata yang panjang itu tadi apa. Terus kamu hubungkan dengan hal yang lain. Oh, misalkan tadi kan ada critical thinking ya, ada pertanyaan. Lah, pertanyaan itu bagaimana cara kita memahaminya? Ya ditulis saja secara mind mapping. Ya, kalau mind mapping itu seperti merangkum satu buku tapi dalam satu lembar kertas. Kalian perhatikan background-nya Bu Ana ya. Iya. Background-nya Bu Ana background-nya Bu Ana tulisan share screen. Nih yang terakhir ini. Share screen. Nah, ini adalah contoh mencatat secara mind mapping. Nah, kalau dari sekilas gini, oh kalian itu kayak kalian mau pergi kemana, terus sudah tahu jalannya harus lewat mana gitu loh. Kalau mind mapping itu beda dengan penjelasan yang ada di buku. Jadi kalau di buku itu kalau kalian nggak maknainya benar-benar, kalian nggak tahu hubungannya itu antara satu dengan yang lain itu apa. Nah,
Itu ya. Terus ini apa Bu? Sebelahnya ini. Ini cara mencatat, namanya interaktif notebook. Jadi nyatet biar nggak ngebosenin gimana caranya. Biar kita nanti sama catatan kita nanti itu kayak eman, terus lihat tok itu udah seneng gitu loh. Tahu maksudnya. Jadi kalau kamu lihat buku kamu itu seneng, insya Allah apa yang ada di buku kamu pasti terbaca. Tahu ya poinnya. Jadi cara interaktif notebook ini sebenarnya kalau di luar negeri dipakai untuk ojo guyu Mas. Wah, catatannya Bu Ana lucu. Ya emang jadi Bu Ana cara ngajarnya itu beda. Kenapa kok beda? Karena dari kita SD, SMP, SMA nggak pernah diajarin oh harus main mapping. Oh, interaktif notebook. Padahal dalam interaktif notebook itu kita menggali kreativitas juga iya, menggali ilmu juga iya, menggali ketertarikan. Nah, itu loh. Kalian belajar, kalian kuliah, tapi kalau kalian nggak tertarik dengan dosennya, wes males Bu Ana ngajari gak enak gitu kan. Apa meneh kalian dihadapkan dengan slide yang tulisan tok isine. Makanya Bu Ana nggak mau ngasih slide nge-share apa yang sebisa mungkin diarahkan untuk gambar. Karena gambar itu lebih banyak berbicara dibandingkan tulisan. Jadi kenapa kok harus interaktif notebook? Nah, di sini kalian diajak untuk ini question itu tadi ya, balik ke critical thinking. Jadi yang di sini yang kelihatan kan cuma pertanyaannya saja. Nah, jawabannya sembunyi di bawah, di baliknya. Jadi jawabannya itu ada di ini jawabannya itu ada di dalamnya sini. Lihat di Bu Ana. Jadi kalian juga melatih apakah kalian sudah paham dengan misalkan apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Oh, sudah, Bu. Tadi Bu Ana bilang keunggulan kompetitif itu selangkah di depan pesaing. Oke, atau menjadi yang terbaik. Oke. Terus mengapa diperlukan keunggulan kompetitif? Tadi Bu Ana jawabannya apa tadi? Ayo, ingat enggak? Ingat enggak Bu Ana tadi jawabannya apa? Mengapa diperlukan keunggulan kompetitif? Untuk meraih tujuan perusahaan. Ya benar, pintar. Terus apa yang harus dilakukan agar tercapai keunggulan kompetitif? Kalau dalam perusahaan apa yang harus dilakukan? Ada 4 hal. Strategi manajemen. Bukan. Itu tentang manajemen ya. Bukan, ini adalah hal yang harus dilakukan yang sifatnya kita harus mengurangi biaya. Apa? Istilahnya apa? Low cost. Efisiensi. Yang harus dilakukan adalah ada 4. 1, efisiensi. Yang kedua, kualitas. Kemudian yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat, kita harus mendapatkan respon pelanggan. Sama seperti Bu Ana kok kasih tulisan yang warna-warni. Nah, kalian itu pelanggannya Bu Ana. Pelanggan dalam arti Bu Ana itu harus bisa membangkitkan rasa rasa ingin tahu kalian apa rasa tertarik gitu loh. Ini adalah sedikit tentang interaktif book. Terus ini, bagaimana kamu tahu diri kamu sendiri? Ini isinya tentang cara belajar kalian. Jadi ada orang yang cuman dengar itu sudah bisa nancep di otak. Tapi kebanyakan dari kita harus lihat dan menuliskannya. Sebagian menuliskannya, ada yang lihat, sebagian menjelaskannya kepada orang lain. Jadi ada kinestetik, jadi belajar dengan cara kinestetik, atau auditori, atau verbal, atau secara visual. Kalau Bu Ana sendiri, secara visual dan kinestetik, jadi menuliskannya. Kalau
baca apa aja, kalau belum dituliskan itu nggak bisa mancep di kepala. Jadi kalau dulu kuliah belum ada yang ngajarin gini, yo lulus kuliah ya tetap aja nggak ngerti-ngerti. Wong kuliahnya juga sama di Unimas, ya kan? Jadi Bu Ana cuman kasih tahu aja, mungkin ini bisa menginspirasi kamu barangkali. Oh, dari mulai semester 5 ini aku pengen bikin catatan yang bagus, yang lengkap, yang lucu, yang enak dipandang misalkan kayak gitu ya. Kemudian bagaimana untuk belajar lebih baik, how to study better. Nah, tadi menggabungkan antara 3 hal. Apa saja? Critical thinking, mind mapping, dengan cara menuliskan interaktif notebook. Ada 3 ya. Sudah. Kemudian yang ini tadi sudah. Terus secara tadi kan keunggulan kompetitif bersaing itu secara pribadi. Kalau secara bisnis ada strategi manajemen. Jadi dalam suatu bisnis itu ada yang namanya tantangan. Jadi dalam suatu bisnis itu kita selalu dihadapkan oleh tantangan. Tantangannya apa aja? Nah, kalian pernah dengar teorinya Porter 5 Force enggak? Porter 5 Force. Pernah dengar enggak? Jadi ketika kita dihadapkan dengan ancaman suatu bisnis, nah itu ancamannya apa aja? Ini ada Porter 5 Force. Jadi bisnis itu pasti ada yang mengancam, ancaman bisnis. Nah, cara kita menghadapi ancaman, cara kita, strategi kita menghadapi ancaman itu apa? Nah, itu nanti ada di ya ini. Oh, balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi ada 3 strategi yang umum. Bu Ana nggak menjelaskan banyak, soalnya waktunya juga mepet ya. Jadi strategi umum ini ada low cost, ada diferensiasi, dan ada fokus. Tahu nggak bedanya low cost dengan diferensiasi? Ini strategi yang kayak apa? Biaya, double biaya. Biaya yang Murah. paling murah. Murah. Benar. Kalau low cost itu biasanya untuk daily product ya. Misalkan produk habis pakai. Bisa sabun, deterjen, terus kosmetik, atau makanan. Nah, ini bersaing untuk low cost. Jadi ketika perusahaan itu bisa mendapatkan supplier dengan harga paling rendah, maka dia bisa menjual dengan harga rendah juga, harga bersaing. Terus kalau ini biasanya dijual di mana? Di supermarket, di hipermarket, di yang beli banyak dapat bonus gitu ya. Intinya gitu. Terus kalau diferensiasi? Kalau diferensiasi gimana? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Jadi ketika produk itu unik, ya berani menjual mahal. Ini contoh produknya apa? Sesuatu yang mahal, tapi selalu banyak diminati orang. Misalkan Elektronik, elektronik, inovasi terbaru, atau produk Apple, atau kalau enggak mobil. Apa mobil yang paling larang ini? Jadi antara low cost dengan diferensiasi sudah tahu ya. Kalau diferensiasi ini dia perusahaan yang produknya
kualitasnya bagus, paling bagus, dan dia bermain di harga paling mahal. Kemudian kalau fokus, ini adalah strategi di mana bisnis tersebut memilih 1-2 produk, entah itu produk dengan strategi low cost atau produk dengan strategi diferensiasi, tapi dia memfokuskan pada 1-2 produk aja. Jadi misalkan kayak Indofood gitu kan produknya banyak ya, tapi dia lihat yang paling diminati apa, misalkan oh karena ini ada dagingnya gitu. Nah, mungkin dia bisa fokus ke low cost-nya atau fokus ke diferensiasinya. Nah, caranya tadi kan strategi itu ada 3 ya. Kemudian strategi utama itu ada 15. Nah, ini adalah posisi perusahaan. Jadi dari 15 strategi itu masing-masing kuadran ini ada strateginya masing-masing. Jadi enggak, kalau kita lagi bisnis berkembang tentu saja strateginya bukan yang perluasan usaha ya, tapi strategi yang memperluas pangsa pasar. Tadi kan ada strategi untuk menghadapi tantangan ya. Nah, tantangan yang tadi kita bahas ini adalah Porter 5 Force. Jadi tantangan eksternal. Sedangkan hal-hal yang kayaknya mau habis ini ya. Sedangkan hal-hal yang harus dilihat, dipegang biayanya biar nggak membengkak, itu adalah value chain analysis. Jadi value chain itu apa? Nah, ini gambarnya. Gak kurang jelas ya, tadi Bu Ana ada gambar yang lebih jelas lagi, nanti tak share di grup. Waktunya udah 32 menit lagi, mungkin 10 menit bakalan hilang ini Zoom-nya. Jadi sampai di sini ada yang masih bingung atau Mas pengen bertanya? Ini adalah teorinya Porter 5 Force. Porter 5 Force ini adalah tantangan yang dihadapi setiap bisnis. Jadi ada pendatang baru, ada barang pengganti, ada pesaing itu sendiri. Kemudian di sini ada daya tawar supplier dan customer. Jadi kalau supplier ini barangnya itu langka, supplier punya daya tawar yang tinggi untuk menaikkan harga. Tetapi kalau di sini daya tawar customer, kalau misalkan dia membeli dalam jumlah banyak, maka dia bisa nego agar harganya diturunkan. Nah, itu. Sudah sampai di sini. Bu Ana akhiri ya. Ada yang bertanya? Ya. Ada yang bertanya enggak? Oh iya, ada yang mau screenshot foto-foto kayak 5E kemarin? Bentar ya, tak screenshot ya. Iya, Bu. Bentar. Ayo. Cheese. Tangannya, Bu, tangannya, Bu. Lagi. Ya, Bentar. dua jari. Dua jari. Oh, Bu Ana yang mencet gak iso 2 jari, Bu Ana. 1, 2. Gerak cepat. Dulu. Udah, nanti tak share di grup. Udah sampai di sini. Bu Ana akhiri ya. Ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.